Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala nurutun yawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat bawaslu sekalian, puasa mengajarkan kita spirit, nilai-nilai keimanan. Di antaranya adalah spirit kedisiplinan. Dengan berpuasa kita akan menjadi disiplin. Disiplin untuk bangun pagi. Disiplin untuk menghargai waktu, di mana kita kapan berbuka, kapan untuk memulai berpuasa. Nilai-nilai disiplin inilah yang kita harapkan bisa kita bawa ke dalam dunia kerja kita. Seorang pegawai yang disiplin akan membawa dampak yang baik untuk instansinya, untuk lembaganya. Nilai puasa juga membawa spirit semangat. Semangat dalam meraih ketakwaan. Semangat selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Tidak tergiur atau dengan godaan-godaan teman kita untuk berbuka di siang hari, baik yang mengajak mokel di siang hari. Itu salah satu adalah nilai semangat. Nah, nilai semangat ini apabila kita bawa dalam pekerjaan kita, ini akan membuat dunia kerja kita ataupun lingkungan kerja kita menjadi lebih bersemangat dalam kerja sehari-hari. Selain itu, sahabat bawaslu sekalian, puasa juga mengajarkan nilai kejujuran. Jujur ketika kita berpuasa, jujur pada diri kita sendiri dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak dilihat oleh orang lain kita berpuasa atau tidak. Begitu juga ketika nilai kejujuran ini kita bawa dalam kerja-kerja kita di Bawaslu, maka kejujuran ini akan berdampak baik untuk kita dan lembaga kita. Kemudian nilai spirit yang berikutnya, dengan berpuasa kita akan menjadikan kita sabar dan tangguh. Sabar dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, perintah Allah SWT untuk menjalankan ibadah puasa. Dan tangguh dalam melaksanakan pekerjaan yang lain ataupun tangguh dalam ibadah sekaligus bekerja. Nilai-nilai inilah, ketangguhan, kesabaran inilah yang nanti kita akan bawa dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, sebagai kepala bagian pengawasan, kami ditugaskan untuk menyiapkan dukungan teknis dan dukungan administrasi. Ada 4 bidang yang kita siapkan. Yang pertama adalah bidang hubungan antar lembaga. Kemudian yang kedua adalah bidang pencegahan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pengawasan. Dan yang keempat adalah bidang pengawasan partisipatif. Pada tahun 2026, di bidang hubungan antar lembaga, atas arahan pimpinan kita mempunyai banyak program. Salah satu diantaranya adalah program pembaruan kerjasama ataupun MOU yang sudah berakhir. Dan kita mencoba untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahun 2026. Selain itu, ada juga program magang. Program magang ini bisa program magang yang dari kampus maupun program yang dilakukan secara mandiri oleh teman-teman mahasiswa maupun dari teman-teman SMA sederajat. Di program magang di tahun 2026, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai inovasi baru bagaimana teman-teman magang selain diperkenalkan dengan dunia kerja, mereka juga kita berikan pendidikan politik, pendidikan pengawasan partisipatif, sehingga nantinya teman-teman alumni magang ini selain juga memahami dunia kerja di Bawaslu, juga mereka mempunyai pengetahuan pengawasan partisipatif
yang akhirnya bisa menjadi kader-kader kami. Kemudian selain itu, sahabat-sahabatku sekalian, di program pengawasan pada tahun 2026, meskipun Bawaslu sudah masa post election, tidak mengawasi lagi tahapan pemilu, undang-undang masih memberikan kepada kita yaitu tugas mengawasi proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, di mana arahan Bawaslu RI untuk melakukan uji petik. Dan di Provinsi Jawa Tengah, uji petik dilakukan oleh setiap pegawai oleh Bawaslu. Minimal satu pegawai wajib melaksanakan uji petik satu triwulan sekali. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bidang yang ketiga yaitu bidang pencegahan, di mana pada tahun 2026 kita akan fokuskan bidang pencegahan ini kepada ekspos kinerja pengawasan dan pencegahan, kemudian membuat sosialisasi di media sosial dan melakukan literasi pendidikan yang lain. Sahabat Bawaslu sekalian, untuk bidang yang keempat adalah bidang yang pengawasan partisipatif. Dan ini pada tahun 2026 kita punya program yang sangat menarik, yaitu yang pertama adalah lakukan pendidikan pengawasan partisipatif atau kita sebut P2P. Di tahun 2026 kita akan menargetkan 40 peserta tiap kabupaten kota, sehingga nanti kalau kita ada 35 kabupaten kota, maka di tahun 2026 kita akan mempunyai kader pengawasan partisipatif baru sejumlah 1.440. Sahabat Bawaslu sekalian, program pengawasan partisipatif yang kedua adalah kita ingin menguatkan Saka Adiasta Pemilu. Kemarin alhamdulillah pada tanggal 3 Februari kita sudah melakukan pelantikan Saka Adiasta Pemilu di tingkat provinsi. Ini nanti selanjutnya kita akan mengagendakan untuk melakukan pendidikan atau melakukan kursus mahir dasar terhadap Bawaslu kabupaten kota, yaitu kursus kepramukaan. Selain itu juga kita akan merekrut ya teman-teman penegak Pandega untuk menjadi kader-kader Saka Adiasta Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di program yang lain di tahun 2026 kita juga yang rutin tiap minggu dua minggu sekali, yaitu literasi pojok pengawasan, sebuah diskusi yang menarik berkaitan dengan pengawasan pemilu yang mengambil narasumber dari para pimpinan Bawaslu kabupaten kota dan Bawaslu provinsi se-Indonesia yang berbagi pengalaman, sehingga nanti kita dan masyarakat yang ikut melihatnya akan menambah pengetahuan berkaitan dengan pengawasan pemilu. Begitu teman-teman sekalian, semoga dengan berpuasa tadi spirit-spirit itu kita bawa dalam dunia kerja. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.